Anda mengatakan, oh kalau Juli sampai Desember itu musim hujan. Nggak jelas sekarang kan? Agak repot Anda. Boleh ngomong itu musim hujan, tapi sebenarnya aslinya nggak begitu. Nggak begitu. Orang paling berani nyebutnya hujan itu kalau mulai September sampai Desember lah paling kayak yang masih anggap hujan banget. Tapi kalau udah Agustus itu masih transisi, agak berat masih mengatakan musim hujan. Jadi artinya itu juga penting. Anda mesti jelaskan dalam riset Anda kami mengambil sampel dari bulan sekian ke bulan sekian. Biar orang tahu agar tidak di-challenge. Karena begitu Anda masukin saya mengambil di musim hujan Juli sampai Desember. Ada yang orang Palembang bikin komen bisa. Setahu saya Juli kemarin itu nggak ada hujan sama sekali misalnya atau apa. Bisa aja seperti itu. Jadi dalam research itu jangan yang sulit bukan. Selagi Anda open menjelaskan semua dengan gamblang dan jujur, itu lebih aman buat Anda. Orang nggak akan challenge. Oh dia ngumpulin 6 bulan toh. Wajar dong, kan 6 bulan kemarin ini musim panas pasti. Nggak apa-apa. Walaupun dianggap artinya itu tidak tepat dengan sasaran, tapi Anda ngomong itu ada. Anda sebutkan Anda ngambil dari mana. Dan bukan sesuatu yang Anda tutupi. Itu yang paling penting. Terakhir, jadi partisipannya gimana milihnya harus benar. Lalu determinannya gimana? Collectionnya. Bagaimana analisisnya? Nah, ini jauh. Saya nggak akan bahas. Tapi saya cuma mau kasih contoh. Bagaimana orang bisa salah ngambil sampel, salah ngambil desain. Misalnya gini. Saya nggak tahu pernah dengar apa enggak. Ada penelitian, ini penelitian asli ya. Penelitian oleh Angkatan Udara Amerika Serikat tahun 45. Ini rame dibuat jadi contoh sering. Jadi waktu itu orang Amerika ini, ya bukan cuma Amerika ya, kelompok sekutunya itu frustrasi sama Jepang. Ini bukan cerita main-main, cerita asli. Emang ada publikasinya. Dia frustrasi, kenapa pesawat-pesawat mereka itu kalau dikirim melawan Angkatan Laut Jepang itu, yang kembali itu sedikit. Banyak yang hancur pesawat mereka. Padahal pesawat mereka canggih, kuat. Mereka berpikir, bagaimana cara kita untuk memperkuat pesawat-pesawat ini? Agar tidak gampang jatuh ditembak sama Jepang. Kalau Jepang kan nekat, ketembak dia nabrakin pesawatnya kan. Hancur bareng gitu kan. Kamikaze kan. Amerika nggak berani. Nggak punya mental seperti itu mereka. Mereka maunya ya pulang secepat mungkin. Pokoknya sebanyak mungkin pulang. Kalau Jepang tuh pulang, kalau kalah malu. Mending habis-habisan. Amerika enggak. Kalau bisa, jangan dia yang perang. Pakai mesin doang dari jauh. Beda mentalnya ya. Nah, jadi mereka mikir gitu. Kenapa kapal kita ini gampang banget jatuh? Coba kita perkuat pesawat-pesawat ini. Kita pakai apalah. Kita analisis dia bilang. Kita bikin penelitian. Dia bikin penelitian. Jadi para ahlinya ngumpul bikin penelitian. Setiap pesawat yang pulang, misalnya pergi 10 nih, pulang 3 atau 4, dia cek. Bagian tubuh pesawat yang mana yang paling banyak lubang peluru. Oh berarti ini daerah rawan nih, gampang tertembak. Mereka lihat daerah lambung pesawat itu paling sering terkena tembakan. Nah, mulai sekarang pesawat-pesawat kita lebih tebalkan wilayah itu, kita tambahin material-material tertentu yang lebih aman daripada peluru. Dia tambahin, sudah selesai, disurvei lagi, dilihat lagi penelitiannya. Dalam waktu berapa bulan ke depan, apa hasilnya? Setelah dicoba, sama aja. Baliknya 3, 4, masih nggak meningkat yang balik. Kira-kira di mana salahnya ini? Coba gunakan critical thinking Anda. Di mana kekeliruan para peneliti ini? Ini asli tahun 45-an karena mungkin mereka belum pakai desain yang canggih, belum terpikir mereka. Pesawat yang balik, daerah yang paling banyak kena peluru diperkuat. Disuruh terbang lagi. Baliknya sama aja, nggak artinya masih banyak yang hancur juga. Padahal udah ditebelin daerah yang tadi banyak kena pelurunya. Di mana salahnya kira-kira? Ini gangguan ngambil sampel nih. Dia salah ngambil sampel sebetulnya. Jadi saya salah konklusi dia. Saya yakin ada yang tahu. Tapi cuma Anda nggak bilang. Coba nggak apa-apa ngomong aja, ngomong. Kita diskusi ya. Jangan takut. Boleh berpendapat. Saya nggak bilang Anda jadi gimana, tapi harus tahu. Ayo apa? Ngomong aja ngomong. Biasain berpendapat deh. Kita ngobrol. Iya. Siap. Ini analisis yang bukan sasaran tapi dia ngajuin sesuatu yang rasional. Artinya menurut dia pilot juga perlu jadi pertimbangan. Jangan-jangan emang pilot Amerika nggak qualified misalnya gitu ya. Jadi perkuat pilotnya. Itu masuk akal. Bisa. Nah, walaupun mungkin tidak berhubungan langsung dengan
kondisi pesawat tadi ya. Jadi dia memberikan opsi lain nih. Saya katakan tadi, tidak ada yang salah di sini. Pendapat dia betul, itu memperkuat. Walaupun mungkin untuk yang level memperkuat bodi pesawat mungkin belum pas, tapi nggak ada masalah. Saya pancing Anda semua untuk berpendapat, silakan. Ya. Saya ngerti maksud Anda, walaupun Anda ngomongnya agak sedikit bingung ya. Betul, jadi sebetulnya ini konsepnya sebetulnya ya, ini lebih tepat. Walaupun beliau mungkin nyajikinnya agak sedikit bingung. Kalau dia banyak tembakan tapi masih balik, tempat itu aman nggak? Aman. Ketembak banyak tapi dia balik. Jadi nggak apa-apa dong, ngapain diperkuat? Yang nggak aman tuh yang kira-kira kena tembak sekali, nggak balik orangnya. Daerah mana? Kita nggak tahu, walaupun setelah dibuktikan ternyata wilayah apa. Karena dia sering perang di atas, ya paling rawan daerah mana? Kokpit. Kokpit depan. Kan kalau pesawat lama kan pakai kokpit yang tebal itu ya. Jadi mereka sering kena di situ. Ya kena itu kan pilotnya yang kena kan? Selesai, tidak balik mereka. Kalau sayap mungkin juga ada hubungan, tapi artinya dari sini ujinya ada kokpit. Artinya apa? Peneliti tadi salah ngambil sampel. Dia berpikirnya daerah yang paling banyak tertembak, tapi balik toh. Jadi nggak apa-apa kan? Dia tertembak balik tapi dia balik. Jadi kuat daerah ini, nggak usah khawatir kita. Ditembak juga aman toh masih balik. Tapi yang nggak aman tuh yang nggak bisa balik walaupun ketembak cuma sekali misalnya. Nah, jadi itu bukti kalau cara ngambil sampel itu mempengaruhi desain. Kalau nggak dia salah jawab tadi kan. Jadi dia gagal mengambil kesimpulan yang benar. Ada penjelasan lain atas hasilnya. Oke, jadi ini contoh-contoh aja biar Anda bisa sedikit lebih semangat nanti meneliti. Nah sekarang, sekali lagi tadi dikatakan step pertama, bikin research question yang benar. Lalu step kedua, apakah metode yang dipakai sesuai dengan desainnya? Menjawab tidak. Misalnya, kalau deskriptif, desainnya apa? Nah, sekali lagi Anda belum belajar desain penelitian, walaupun mungkin dengan Dr. Theodorus sudah sempat dibahas singkat. Paling tidak, kalau orang mengatakan dia, saya melakukan survei, ini pasti deskripsi. Nggak ada survei itu analitik, nggak ada. Karena cuma survei kan? Apa itu survei? Survei itu mengamati doang. Survei, mengambil sampel, mengsurvei. Surveyor artinya apa? Survei. Atau case report. Apa arti case report? Melaporkan kan? Cuma melaporkan aja. Di klinik itu sering. Kalau pagi-pagi nanti kalau ada koas, residen tiap pagi melaporkan ada case report. Maju dia menjelaskan ada pasien sekian. Itu case report, dia nggak butuh analisis. Di jurnal juga ada, artinya kalau kasus, misalnya kasus flu burung pertama dulu, ada case reportnya, case report masuk jurnal, ngetop karena memang case report pertama. Jadi artinya dia bukan analitik, dia deskriptif. Atau prevalence study, atau incident study, jelas tadi ya, prevalence itu apa, insiden itu apa. Nah kalau udah bilang ada insiden, selesai. Insiden, bla 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 bla, itu deskripsi. Atau prevalent, itu deskripsi. Nah, kalau dia causal research, desainnya lebih spesifik. Ada case control study, ada cohort study, ada eksperimental, dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin Anda sering dengar. Apa itu case control misalnya? Apa itu cohort? Kalau case control itu namanya case control. Artinya apa? Ada kasus, ada kontrol. Dari awal Anda sudah pisahkan dulu. Saya mau ngumpulin kasus sama kontrol. Jadi misalnya kanker paru, outcome-nya, saya cari pasien kanker paru sama yang bukan kanker paru. Atau kalau determinannya sebagai kontrol, perokok dan bukan perokok. Harus jelas, memang bukan perokok itu bukan perokok benar. Yang perokok memang perokok benar, itu namanya case control. Nah kalau case control, kita bergerak dari kasusnya, case, dari outcome. Jadi misalnya, pengaruh rokok terhadap kanker paru, Anda mau meneliti dengan case control ini paling benar, paling gampang. Karena apa? Case control itu Anda nggak perlu nunggu orang yang menjadi sakit. Anda ambil kasusnya yang sakit, sama orang yang sehat, Anda tanya ke belakang, riwayat merokoknya. Yang sakit ditanya apakah dia perokok, berapa persen merokok. Di kelompok yang sehat, berapa persen dia merokok. Anda bandingkan, itu case control. Artinya Anda bergerak dari kasus. Tapi kalau cohort, apa itu cohort? Kita mengikuti ke depan. Jadi Anda mau melihat risiko rokok terhadap kanker paru,
Ada yang merokok, ada yang enggak. Misalnya nih, teman-teman ini ngerokok, ini enggak. Kita ikutin sampai ke depan, siapa yang jadi kanker paru? Lama nggak kira-kira? Lama, tapi itu penelitian yang paling benar sebetulnya. Tapi berapa lama? Jangan-jangan dokter dulu mati. Ya kan? Seringnya begitu. Tapi Anda jangan lupa, ada namanya Framingham Cohort Study. Ini studi cohort terbesar sepanjang sejarah. Jadi di Framingham ini, mereka punya kota binaan untuk penelitian. Di kota ini sudah puluhan tahun, orang di situ diikuti dari lahir sampai tua, sampai mati. Udah banyak paper keluar di situ. Jadi memang ada wilayah yang dibuat cohort sepanjang masa namanya. Artinya Framingham ini, jadi di kota ini siapapun yang lahir di situ dicatat apa kehidupannya dari awal sampai akhir. Itu cohort semua. Karena apa? Kan dari awal dia tahu kan. Penelitian juga ganti-ganti, udah banyak beberapa generasi, ya udah mati rombongan ini, rombongan lain lagi. Jadi dari cohort ini sudah banyak sekali studi-studi cohort yang keluar yang bagus-bagus. Ya memang artinya mengikuti. Jadi ketahuan siapa yang paparannya apa, pola makannya apa, itu diikutin semua sampai akhir. Nah ini studi yang paling ideal, tapi memang jarang. Kita nggak sanggup biasanya. Paling-paling kita beraninya misalnya cohortnya yang pendek-pendek. Misalnya peran penggunaan gadget pada anak selama 2 tahun misalnya. Satu anak dikasih gadget, satu anak enggak. Kita lihat 2 tahun ke depan mana yang prestasinya menurun misalnya. Nah itu bisa cohort ke depan. Tapi kalau ngambil yang juara sama yang enggak juara, ditanya, kamu pakai gadget enggak? Berapa lama? Itu namanya case control. Paham enggak di sini? Jadi case control itu dari kasus dulu, dari outcome dulu. Kalau outcome-nya kanker paru, kanker dan bukan kanker. Ditanya ke belakang. Itu enggak buang waktu kan? Tinggal wawancara kan? Tapi kalau cohort, yang rokok, yang enggak rokok ditungguin sampai dia jadi kanker. Nah ini agak berat. Kira-kira ada jelaskan ke saya outcome determinan sama yang pertama ya, sama itunya, domainnya kira-kira. Coba lihat pertanyaan itu. Kau kebaca nggak? Kira-kira itu domainnya di mana domainnya itu? Before 2 years old, children. Itu domain. Oke, setuju gak domainnya itu? Yang pertama, domainnya itu ya, children before 2 years old ya. Oke, nah kemudian kira-kira outcome-nya apa deh? Ya, prevalence of autism. Tadi sebetulnya domainnya kurang lengkap ya. Domainnya itu kan, ya jadi children who have received MMR for 2 years old. Saya mau tanya, yang pertama tuh analitik apa deskriptif? Kenapa deskriptif? Itu karena, tapi paling enggak dia berarti dia tidak analisis ya. Dia ada prevalensi di situ. Sekali lagi, kunci kata prevalens itu penting. Prevalen insiden itu artinya cuma menjelaskan jumlah, menjelaskan rata ya di situ ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu deskriptif. Sekarang kalau yang kedua, Anda yang pakai botol purple, lihat tempat minum, tumbler ya, apa? Yang kedua itu masuk apa dia? Itu deskriptif apa analitik? Kenapa? Di situ ada determinan nggak? Apa determinannya? Yang mana? Adult female itu determinan. Yakin? Nggak apa-apa, tenang, jangan gugup. Adult female itu kan tempat atau siapa yang dilakukan penelitian, apa tempat dia melakukan penelitian, ke siapa dia penelitian, berarti namanya apa itu? Domain, ya domain. Nah kalau determinan itu yang menjadi pemicu atau paparan atau intervensi, kira-kira apa di situ?
Ya, apa yang jadi risk factor di situ? Disebutin di situ kan? Obesity. Ya, gampang saya ada risk factor di situ. Jadi kalau yang intervensi, itu obesity sebagai risk factornya atau determinannya. Kalau outcome-nya apa? Diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2 ya, ada tipe 1 loh. Jadi artinya harus tegas. Kalau dalam penelitian tadi, si peneliti nggak menyebutkan dia ngambil sampel cuma tipe 2, dia ambil semua diabetes, berarti judulnya salah. Berarti this is question. Nggak pas. Dia keliru mengambil sampel. Nah artinya dari sini Anda bisa tahu kan, kalau ada paper, Anda lihat dia meneliti seperti ini, mana yang analitik, mana yang deskriptif. Nah, jadi pokoknya gampangnya cari di mana faktor, ada nggak faktor penghubung? Mungkin nanti yang gampang, Anda pernah dengar istilah independen sama dependent variable nggak? Itu yang paling sering dipakai di kita di Indonesia ya. Independent variable itu independen, apa artinya? Dia nggak ada pengaruh siapapun, tapi dia bisa mempengaruhi. Nah, itulah determinan. Tapi kalau dependent variable, dependent, apa artinya dia? Dia tergantung, dipengaruhi. Berarti dia apa? Outcome. Dia outcome. Jadi makanya kadang-kadang Indonesia ini punya istilah-istilah yang sering dipakai yang nggak umum, tapi nggak apa-apa. Pokoknya determinan itu independent variable selalu. Kalau outcome itu dependent variable selalu. Itu yang harus diingat ya. Dependent artinya dia bergantung pada sesuatu. Penyebab berarti ada penyebabnya. Kalau independen dia bebas, dia nggak ada pengaruh. Di situ dia penyebab. Oke? Nah, saya kira ini nggak terlalu sulit. Nah sekarang step ketiga. Jadi step pertama tadi cari research questionnya. Kedua kita lihat apakah desain yang dipakai tadi cocok. Misalnya tadi kalau survei, kalau apa itu sudah pasnya. Lalu yang ketiga sekarang, apakah conclusionnya itu kira-kira betul-betul berhubungan atau tidak ada faktor rival explanation, rival, faktor pesaingnya. Nah misalnya begini saya katakan, saya mau meneliti pengaruh olive oil, olive oil, kan lagi heboh nih, virgin olive oil terhadap kejadian atau terhadap obesity, ya obesity pada remaja di atau pada jangan remaja lah, pada populasi dewasa di Kota Palembang. Lalu saya ambil dua kelompok. Saya ambil kelompok yang biasa mengkonsumsi olive oil rutin tiap hari atau mungkin seminggu beberapa kali, sama kelompok yang enggak rutin menggunakan olive oil. Saya periksa. Pertama, oke, mungkin kalau obesity terlalu umum. Sindroma metabolik deh. Ada nggak itu? Apa itu sindroma metabolik? Artinya itu kumpulan gejala-gejala yang nggak benar semua lah artinya. Ada gemuknya, ada darah tingginya, ada segala macamnya. Jadi saya mau cek sindroma metabolik pada kelompok yang pemakan rutin olive oil sama yang enggak. Terus saya dengan penelitian saya mendapatkan ternyata dengan confidence sekali saya mengatakan kelompok yang menggunakan olive oil itu jauh lebih sehat dibanding yang tidak. Maka saya dengan gampang mengatakan olive oil adalah zat yang paling baik untuk membuat Anda terbebas dari segala macam penyakit metabolik. Kira-kira valid tidak? Kenapa? Kenapa ada tahu ada faktor apa? Emang ada tahu ada faktor lain kira-kira? Ada yang keliru nggak di sini? Apa yang saya keliru di sini? Sampai Anda mengatakan ada faktor lain. Apa yang saya keliru? Oh itu kata-kata saya. Saya nggak pakai paling deh. Olive oil bermanfaat sekali. Jangan pakai sekali juga. Olive oil bermanfaat untuk menurunkan atau menghilang atau menghilangkan gejala-gejala penyakit-penyakit metabolik. Itu jawaban saya ya. Kira-kira itu sudah valid belum? Ada nggak rival explanation di situ? Kan saya bilang determinan saya olive oil ya. Ada nggak kira-kira pengaruh yang lain selain olive oil yang membuat dia lebih sehat? Apa yang keliru di sini? Logikanya, yang suka makan olive oil itu orangnya seperti apa sih? Anda suka olive oil? Pasti enggak. Hampir enggak pernah semua barangkali ya. Coba tanya ibu-ibu yang sering fitness, sering yoga, sering apa. Mereka yang suka minum itu. Kenapa? Orang yang punya hidup sehat, punya lifestyle yang sehat, dia mengkonsumsi itu. Biasanya kalau makannya pakai apa sih itu? Digoreng? Enggak dong, rusak deh kalau digoreng.
Diapain? Campur sama salad. Artinya apa? Ya makan olive oil, makanya salad dong. Sehat nggak? Jangan sampai nama Anda yang makanya buffet yang barbecue segala macam kan? Ada yang makan barbecue disiram olive oil. Hilang nikmatnya kan? Paling madu kan? Madu atau cuka atau apalah. Atau barbecue sauce. Nah artinya saya ngomong olive oil bagus, sebetulnya nggak murni yang olive oilnya. Kelompok yang minum olive oil memang orang-orang yang punya lifestyle bagus biasanya. Lifestyle-nya yang bikin dia super. Saya kira Anda nggak mau suruh olive oil tiap hari kan? Saya coba beberapa kali beli, ujungnya nggak pakai juga. Coba beberapa hari, bosan misalnya kan. Pas lagi sadar, coba lagi. Lagi lupa, hilang lagi. Ya begitulah kita. Tapi bagi yang sudah strict, yang kepengen langsing, kepengen jaga body, kepengen sehat, mereka minum itu. Jadi artinya, bukan berarti olive oil nggak sehat. Tapi dengan mengatakan saya mengatakan olive oil itu belum tentu. Saya harus cek dulu seberapa sama karakter dua kelompok tadi. Artinya, saya akan cek dulu kebiasaan olahraganya. Kelompok yang ini olahraganya gimana? Yang ini gimana? Makannya gimana? Apakah benar dia makan salad terus yang ini gimana? Artinya, kalau semua comparable, saya sudah adjust, semuanya mirip, dua kelompok ini, saya baru ngomong, olive oil berperan dalam ini. Tapi kalau nggak comparable, nggak bisa, nggak boleh. Ya, sama juga dengan kasus kalau kita sampai jam berapa Anda? 9:40, masih setengah jam ya, 20 menit ya. Oke. Sama kalau Anda meneliti obat diet, obat pelangsing misalnya ini. Saya ambil dua populasi ibu-ibu, karena biasanya yang lebih sensitif ibu-ibu kan. Dua kelompok ibu-ibu saya ambil, kemudian saya kasih, Bu ini ada obat untuk melangsingkan tubuh, bagus. Dengan makan ini berat bisa turun misalnya sebulan bisa 2 kilo. Satu lagi saya kasih placebo, apa itu placebo itu nggak placebo? Placebo itu bahan yang menyerupai obat, tapi nggak punya khasiat obat. Cuma untuk, ya bukan menipu ya, artinya membuat orang tadi gini, kadang-kadang faktor sugesti itu membuat orang jadi sembuh bisa kan? Ada dikasih obat emang enggak, kadang-kadang yang enggak itu sembuh juga loh. Kenapa? Dia merasa makan obat. Oleh karena itu orang biasa mengujinya untuk memastikan efek obatnya memang signifikan bukan karena pengaruh emosi doang. Jadi diuji dengan placebo. Tapi nggak boleh kalau pasien penyakit, orang kanker nggak kanker, kanker dua-duanya dikasih obat sama bukan obat. Bahaya nggak yang nggak makan obat? Itu nggak etis, nggak boleh. Harusnya dibandingkan obat yang baru sama obat yang lama, boleh. Tapi kalau obat diet boleh, karena kan yang nggak diet juga boleh. Artinya saya ada pasien saya mau cek obat diet nih. Saya punya obat baru herbal misalnya nih, kan lagi tren herbal nih. Saya kasih kelompok ini herbal. Yang ini saya kasih minuman biasa lah. Mungkin saya kasih minuman jus biasa lah. Jus yang buah-buahan biasa. Yang ini yang obat baru tadi. Saya pakai dulu. Tapi saya kemas dalam bentuk yang sama ya. Karena kalau enggak, dia tahu dia makan ini, dia tahu dia makan bukan, dia akan hilang dia punya ini. Harus sama persis dibuat dalam tablet yang sama. Saya kasih serbuk sama bukan serbuk. Setelah beberapa bulan saya cek. Kelompok ini yang tidak makan obat diet malah cenderung stabil, beratnya bahkan agak turun. Tapi yang makan obat diet nggak turun, cenderung naik. Loh, saya bikin, jadi obat saya malah nggak bagus nih. Justru malah bikin naik atau malah nggak bikin turun. Yang ini malah stabil dan bikin turun. Kalau saya nggak hati-hati milih populasi, itu akan salah. Kenapa? Ternyata setelah saya cek, umur kelompok yang satu, yang saya kasih obat non-diet, placebo, itu rata-rata usianya masih di bawah 25 tahun, cewek-ceweknya. Kira-kira nikah belum? Sebagian. Mungkin belum nikah. Yang sebelah sini, saya nggak cek status menikahnya. Ini banyak yang udah menikah. Saya nggak bilang udah menikah berarti bebas ya dengan kondisi badan. Tapi artinya, kira-kira mana yang lebih rawan nambah berat badannya? Yang nikah atau nggak nikah? Yang menikah karena hormonal, karena menyusui mungkin. Nah, karena saya nggak terlalu perhatikan itu, saya nggak adjust dari awal. Saya nggak bikin comparable dua kelompok ini. Ternyata yang kelompok ini banyak yang menikah. Akhirnya apa? Obat yang saya anggap manjur tadi, karena dipakai kelompok yang ini, nggak ada apa-apanya. Yang ini kan memang para remaja putri yang sedang aktif-aktifnya menjaga diri, bagus. Padahal dia makan jus, biasa. Akhirnya saya katakan, obat saya nggak bermakna, salah nggak? Salah, rugi. Jadi memang kehati-hatian untuk meyakinkan tidak adanya rival explanation, ini penting. Nah, terakhir mungkin, karena kita ngomong soal kanker paru,
saat saya mengatakan perokok, ada yang mengatakan gini, ada yang meneliti tentang hubungan kopi dengan penyakit jantung. Dikatakan jadi dulu ya, kalau dulu kan kopi itu dianggap negatif ya. Sekarang kopi dianggap bagus loh. Sering baca nggak publikasinya? Saya nggak menyuruh Anda ngopi ya. Yang nggak ngopi jangan ngopi ya. Tapi yang biasa ngopi nggak apa-apa. Kopi tidak berbahaya selagi dalam jumlah yang wajar. Sekarang ada yang bilang kopi berhubungan dengan penyakit jantung. Ada studinya dan dia membuktikan ada hubungan. Tapi dia lupa mencari rival explanation. Saya mau tanya, pengopi berat itu biasanya perokok bukan? Kalau zaman sekarang ini ngerokok itu agak aneh ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil, itu hampir semua orang tua itu ngerokok. Dulu ya. Dulu ngerokok kayak sesuatu yang bebas banget ya. Sekarang agak memalukan. Dulu ngerokok keren, sekarang malu. Jujur nggak? Ada ngerokok bangga sekarang? Enggak. Dulu zaman saya kuliah, saya wah itu ngerokok tuh gagah itu. Jadi memang suatu saya nggak ngerokok pun dulu membayangkan kalau bikin gambar tuh saya sedang ngerokok kayak gagah sekali. Tapi saya nggak ngerokok. Tapi artinya dulu kita anggap ngerokok itu gagah. Nah jadi kalau dulu yang namanya ngopi berat itu pasti perokok. Dan mungkin dia pekerja berat juga. Jadi sakit jantungnya dia bukan karena kopinya sebetulnya. Kenapa? Dia ngerokok juga. Nah kalau Anda nggak teliti itu juga, Anda salah membilang kopi sebagai penyebab. Kopi bukan penyebab di situ. Rival pekerja berat. Yang ngopi berkali-kali itu siapa biasanya? Dulu biasanya orang-orang yang bekerja keras atau orang yang pemikir berat. Penulis yang ngetik prek, uang. Sekarang komputer enak tinggal delete kan? Dulu kan nggak bisa delete. Salah, buang. Salah buang. Ngopi lagi. Jurnalis-jurnalis itu ya. Nah itu parah itu. Itu parah. Nah, jadi artinya rival itu mesti hati-hati. Harus diperhatikan sekali. Jangan sampai kita tidak mematchingkan antara kelompok yang kontrol sama yang kasus. Jadi ini cuma membuka wawasan Anda. Nanti kalau mulai meneliti hati-hati. Cobalah memikirkan apalagi lah faktor pengganggu ya. Yang bisa menjelaskan kemungkinan adanya rival explanation. Jadi mulai sekarang kalau Anda baca paper Anda bisa lihat. Dia meneliti ini pada kelompok ibu-ibu ini usianya terpengaruh enggak, ada hormon dan sebagainya. Itu yang perlu dicatat ya. Kita lanjut. Ini tadi saya bilang. Laki-laki 50 tahun dengan heart disease, kita pikir smoking tadi kan yang jadi sebagai penyebab ya utamanya ya. Nah, ternyata tidak serta-merta smoking loh. Kalau Anda nggak cek juga kolesterolnya pada kelompok ini, Anda nggak akan tahu. Jangan-jangan bukan rokok penyebab utamanya, kolesterol juga. Jadi Anda mesti periksa dua kelompok tadi kolesterol seperti apa. Kalau kolesterolnya berimbang, comparable, berarti rokok penyebabnya. Tapi kalau kolesterolnya yang kelompok tertentu lebih tinggi, kadang-kadang terbalik penjelasannya. Jangan-jangan yang merokok lebih sehat, padahal dia kolesterol tinggi. Jadi artinya Anda harus periksa semua faktor-faktor yang mungkin merancukan hubungan ini. Ibaratnya faktor pengganggu, pihak ketiga siapa? Nah gitu. Kan pihak kan? Jadi dialah pasti pengganggu. Kalau ada pihak ketiga, smooth relationship, yakin. Tapi kalau ada pengganggu, dia beresiko. Ya, kita lihat. Lanjut. Nah, faktor genetik berpengaruh nggak? Berpengaruh. Jadi jangan serta-merta mengatakan mungkin rokok, mungkin apa. Coba tanya juga berarti. Ada nggak riwayat penyakit jantung di keluarga Anda? Ada nggak keluarga sakit jantung? Itu perlu dibuat semua jadi dalam penelitian. Biar Anda bisa menyingkirkan. Oh ini bukan seperti itu. Karena genetik sangat berpengaruh loh. Saya punya keluarga dari pihak istri. Itu jadi ini cuma cerita aja. Ada satu orang nikah dua, punya dua istri. Di istri yang satu ini, anak-anaknya tinggal di Jakarta misalnya. Istri yang ini tinggal di Palembang. Yang tinggal di Jakarta anaknya banyak, sama-sama banyak. Tapi yang Jakarta itu meninggalnya muda-muda anak-anaknya. Dan jantung umumnya. Yang di Palembang enggak. Anda bilang, oh karena cuko barangkali. Dengan gampang bilang gitu. Tapi karena si bapak sehat. Rupanya dari kelompok si ibu, istri yang di Jakarta ini punya faktor genetik jantung. Jadi anak-anak yang Jakarta ini memang meninggal muda, kebanyakan jantung karena dari faktor si ibu. Walaupun dia harusnya sih nggak serta-merta harus jantung, tapi artinya besar resiko dia lebih besar daripada kelompok yang di Palembang. Nah, jadi genetik berpengaruh di sini. Ya, ini siapa ya? Bocor ya?
Nah, terakhir, apa sih dampaknya validitas terhadap penelitian? Anda akan dengar dua istilah, internal sama external validity. Walaupun sih, kalaupun nggak mau dibedain juga boleh validity aja. Tapi paling nggak kalau Anda bisa tahu beda duanya lebih bagus. Jadi secara gampang kita bisa bagi dua, external validity sama internal validity. Apa itu eksternal? Jadi ditentukan oleh kemampuan Anda untuk mengambil sampel yang bisa digeneralisasi ke lingkungan. Seperti gini. Saya katakan tadi, Anda mau meneliti perokok di Palembang, sanggup nggak ngambil perokok di Palembang semua? Nggak sanggup. Anda ngambil sampel kan? Kenapa Anda ngambil sampel? Karena keterbatasan waktu dan biaya. Tapi nanti jawaban Anda itu buat populasi Palembang bukan kira-kira? Jadi sampel Anda harus representasi dari sebuah populasi. Saya katakan tadi, wilayahnya terpengaruh, masuk pola makannya, seimbang sama, artinya juga mewakili semua kasta ekonomi paling tidak. Kalau enggak bisa mewakili. Nah, berarti dia, kalau Anda gagal mengambil sampel yang seperti itu, maka studi Anda tidak akan valid secara eksternal. Kenapa? Eksternal artinya dibawa keluar. Ya, dibawa keluar. Kalau saya cuma ngomong, saya mau meneliti kebiasaan jalan kaki pada anak-anak FK. Saya ambil sampelnya di FK semester 1 saja. Itu masih masuk akal. Karena tuh nggak beda-beda jauh kan. Semester 1, semester 3, semester 5. Paling cuma beratnya agak naik dikit lah semester 5, 1 ya. Satu lagi stres-stresnya kan misalnya kan. Udah semester 5 lebih gampang, artinya lebih tenang. Udah tahu tempat-tempat yang. Tapi kalau mau bilang di Palembang nggak bisa. Ini berarti sampel Anda mampu merepresentasikan populasi yang Anda mau jangkau. Kalau nggak mampu, dia nggak valid secara eksternal. Harus hati-hati. Misalnya meneliti penyakit tertentu di rumah sakit umum Palembang. Mungkin masih bagus karena rumah sakit umum adalah referral ya, rujukan. Semua orang ke situ. Tapi kalau ngambil rumah sakit swasta misalnya, rumah sakit tertentu, rumah sakit Bunda misalnya, nggak bisa karena Bunda mungkin tidak menjadi referral hospital dari semua orang. Nggak seimbang dia. Jadi barangkali Anda harus pakai sampel yang lebih representatif. Nah, kalau internal validity, ini artinya apa-apa yang Anda lakukan di penelitian tadi itu udah benar atau belum? Tadi termasuk milih sampelnya bagaimana, cara ngumpul data bagaimana, cara analisis bagaimana. Kalau itu semua benar, studi Anda valid secara internal. Sekali lagi, proses pengerjaannya benar, research questionnya bagus, metodenya benar, analisis benar, itu internalnya valid. Tapi apakah eksternalnya pasti valid? Belum tentu. Kalau sampel Anda nggak representasi dengan lingkungan. Jadi logikanya, kalau suatu studi tidak valid internal, dia valid eksternal nggak? Kalau suatu studi tidak valid internal, artinya apa? Pengerjaan di sendiri itu nggak benar sudah. Dia akan valid secara eksternal. Enggak, karena konklusinya pasti salah kan? Tapi kalau dia valid internal, apakah dia pasti valid eksternal? Belum tentu. Sampel yang dia ambil cuma sampel yang terjangkau saja. Jadi itu yang perlu Anda camkan sekarang. Validitas itu tidak serta-merta dua-duanya pasti valid. Jadi misalnya ini, internal validity itu trust in study. Artinya seberapa bagus Anda ngerjain, seberapa jujur Anda ngerjain, itu internal. Tapi kalau mau tahu apakah dia trust in real life, itu eksternal. External validity. Jadi kalau Anda baca paper, oh ini questionnya bagus. Jadi yang 3 step tadi itu yang research question segala macam itu yang internal bagus. Tapi kalau kita lihat, oh kok sampelnya cuma di rumah sakit A ya. Karena rumah sakit ini kan dia mewakili Palembang, tapi kayaknya rumah sakit ini kan rumah sakit yang kecil misalnya atau bukan yang menjadi rujukan. Harusnya dia nggak valid eksternal, dia kurang berarti. Dia butuh sampel yang lebih banyak lagi atau lebih luas lagi cakupannya. Jadi ini rule of thumb. Ini yang saya ngomong tadi ya. Intinya kalau step 1, step 2, apa step 1 tadi? Research question.
step 2 tadi, desainnya match. Kalau 1 sama 2 itu bagus, kalau dia fail dalam menerapkan 1 dan 2 dengan benar, itu berarti secara otomatis dia tidak valid secara internal, pasti. Dengan begitu dia tidak akan pernah valid secara eksternal. Karena dari 1, 2 udah salah dia, nggak bikin question yang bagus dan sebagainya. Tapi kalau studi gagal manage yang step 3, itu berarti dia pastinya tidak valid secara eksternal. Tapi mungkin internal dia masih valid, tergantung. Jadi misalnya tadi saya bilang, dia ngambil populasi perokok, tapi hanya di kelompok yang pekerja kantoran. Tapi tidak mengambil di kelompok yang bekerja di luar. Walaupun studi dia bagus, dia bisa menjawab kalau hasil dia bagus, benar, tapi nggak mewakili semua. Jadi step 3 dia gagal. Karena apa? Ada rival explanation, yaitu kelompok yang itu kenapa lebih banyak sakit? Karena dia kena paparan lain lagi, bukan cuma rokok. Ada yang lain-lain. Jadi dia beresiko. Otomatis jadi dia nggak valid secara eksternal. Pokoknya nggak usah pusing. Eksternal intinya apakah hasil Anda ini cocok dengan hasil di luar kalau diterapkan. Kalau internal tuh pengerjaannya harus bagus. Dia nggak boleh ada kekeliruan dalam. Sekali lagi ini approximate ya, nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang 100% benar. Saya udah bilang tadi ini mengenai apa? Mengenai kalau dia internal valid, eksternal tidak selamanya valid atau sebaliknya. Saya kira nggak ada yang beda di sini. Ya, hanya itu. Alhamdulillah kita bisa tepat waktu, masih ada 10 menit. Sekali lagi jangan takut meneliti. Aduh dok, jadi kayaknya pusing sekali dok, banyak sekali hal aturannya. Enggak gitu. Nanti setelah jalan akan jadi lebih mudah, karena sudah tahu di mana celah-celahnya. Yang capek itu sudah kerja jauh-jauh, capek-capek, buang duit, gagal. Karena nggak valid, capek itu. Jadi mending dari awal membuat desain yang baik, question yang benar, baru ngerjain penelitian. Agar nggak sia-sia. Karena penelitian itu membuang bukan cuma uang kamu ya, tapi sampel dari subjek itu mahal. Yang paling mahal dari situ apa? Mendapatkan subjeknya. Anda sudah ngambil subjek, hasilnya gagal, itu menyia-nyiakan kepercayaan subjek Anda yang sudah rela diambil sampelnya, darah kek atau apa kek. Itu jadi tidak valid dia. Oke, ada pertanyaan sebelum kita wrap up kuliah ini, silakan. Mungkin kalau mau coba latihan iseng-iseng, kalau ada yang punya jurnal, buka-buka website, coba cari jurnal yang standar lah ya untuk dibaca sekali aja. Mampu nggak ada temukan research questionnya, tipenya studinya apa, deskriptif atau analitik, kemudian apakah dia mengambil sampel yang menurut Anda sudah cukup, apakah kurang representatif, itu perlu dicoba. Paling nggak untuk mengasah sekali-sekali kemampuan Anda mampu untuk membuat suatu critical thinking terhadap suatu jurnal. Oke, kalau nggak ada, saya kira itu aja. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi, nggak usah dihafal ya. Kalau ngafal Anda pasti lupa. Anda pahami, insya Allah Anda akan gampang merekol lagi. Tapi kalau menghafal, akan lewat sekali. Coba percaya sama saya, nggak lama. Memori Anda nggak punya memori jarak jauh kok. Paling pendek, short term semua. Tapi kalau Anda mengerti itu lebih jauh biasanya ya. Akan lebih manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.